damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini, yaitu pada perayaan peringatan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah pertama, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita hayati bersama-sama, tertulis dalam kitab Injil yang ditulis oleh Matius pada pasal 28, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Tertulis demikian: setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari yang pertama minggu itu, dan Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memulihkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kaki Yesus serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah dalam rangkaian peristiwa yang terjadi, yaitu mulai dari kelahirannya sampai kepada kebangkitannya. Dan kita tahu bersama, saudara-saudara, peristiwa itu melahirkan pemahaman baru. Semula hidup manusia ini hanya dipahami berakhir dalam kematian, lahir dan lalu mati. Tetapi melalui peristiwa yang
terjadi kepada Yesus, orang-orang percaya kepadanya memahami bahwa hidup di dunia ini lahir, mati, dan lalu akan bangkit kembali. Itulah fase-fase kehidupan kita. Dan sebagaimana Yesus Kristus mengalaminya, akan begitu juga dialami oleh orang-orang percaya kepadanya. Dia akan lahir ke dunia ini, lalu dalam kurun waktu tertentu dia akan mati juga, dan dalam kurun waktu tertentu juga dia akan bangkit kembali. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan mengalaminya. Lahir, mati, dan bangkit kembali. Kematian akan berakhir kepada kebangkitan. Namun saudara-saudaraku, kebangkitan pastilah tidak akan terjadi kalau tidak mengalami kematian. Dan oleh karena itu, merupakan jaminan baru bagi orang-orang yang percaya bahwa akhir kehidupan kita ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti tidak akan berakhir pada kematian, tetapi akan berakhir pada kebangkitan. Dan setelah kebangkitan itulah kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah rangkaian yang terjadi dalam kehidupan Yesus, dan itu juga lah rangkaian yang terjadi kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, memang peristiwa kelahiran dan kematian Yesus ini pemahaman kita dalam kehidupan kita ini, bahwa dalam peristiwa ini semua kita manusia, laki-laki dan perempuan, akan diselamatkan. Karena apa? Karena Yesus Kristus sendiri menyelamatkan manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, datang ke dunia untuk menebus manusia, laki-laki dan perempuan. Ini penting saudara-saudara, bahwa tidak hanya laki-laki dan juga tidak hanya perempuan. Kita masih ingat bersama-sama kelahiran Yesus itu diberitahukan kepada para gembala di Timur Tengah, di Palestina, di Israel. Kita kenal dengan dari golongan masyarakat bawah. Tetapi mereka lah yang dipanggil. Tetapi mereka lah yang dipanggil untuk melihat dan memberitakan bahwa Yesus telah lahir ke dunia ini. Juru selamat dunia telah datang. Dan kepada para gembala itu, yang kita tahu bersama, gembala adalah laki-laki, ditugaskan supaya mereka bersama-sama memberitahukan bahwa Kristus telah lahir di kota Daud, di Efrata, di Bethlehem. Kini saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Yesus kita tahu bersama. Yang bergegas, yang pergi ke kubur itu adalah para perempuan. Para perempuan ini yang selalu mengikuti Yesus, mengikuti ketika Yesus melayani, mengikuti ketika Yesus berkunjung kepada orang-orang sakit, orang-orang yang dibantu, orang-orang yang mendapat berkat darinya, sampai kepada kematiannya. Diberitakan bersama, dan kita tahu, baru kemarin kita mendengar firman Tuhan juga dari Injil Matius ini, bahwa mereka
ada di kayu salib, berada di dekat Yesus yang tersalib. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, pada peristiwa Paskah ini, perempuan-perempuan itu pagi-pagi benar, demikian tertulis dalam Injil, pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur, melihat, mau mengetahui, mau menyaksikan apa dan bagaimana Yesus sekarang ini. Hal itu, saudara-saudaraku, menunjukkan suatu empati, simpati, prihatin, dan tentu saja mereka sangat yakin bahwa akan melihat peristiwa-peristiwa yang besar, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang menarik, saudara-saudaraku, ketika mereka bergegas hendak melihat Yesus di kubur itu, sebenarnya mereka tidak memperhitungkan kelemahan, keterbatasan, keberadaan mereka. Artinya, mereka tidak memperhitungkan bahwa ada batu besar, karena begitulah kuburan pada masa itu, yaitu batu yang digali lalu dibuat tutupnya dari batu juga, dan diperkirakan 2 atau 3 orang tidak akan bisa menggeser batu itu, tidak akan bisa. Itu mereka tidak perhitungkan karena semangat, karena keyakinan, karena kepercayaan bahwa mereka akan bertemu dengan Yesus. Lalu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Malaikat itu sebelum datang, sebelum tiba para perempuan ke kubur itu, malaikat telah menggeser, telah membuka kubur itu, dan telah kosong. Nah, mungkin inilah keterbatasan mereka, tetapi mereka tidak perhitungkan itu. Namun ada berita di balik itu. Kepada mereka lah, kepada para perempuan itulah, kepada orang-orang yang selalu mengikutinya itulah, dari awal sampai akhir, dipercayakan kepada mereka untuk menjadi pemberita tentang kebangkitan Yesus. Mereka akhirnya bergegas kepada murid-murid yang 11 itu. Mereka memberitahukan, mereka mengatakan Yesus telah bangkit. Saudara-saudaraku, kita semua dipanggil, laki-laki dan perempuan, menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, sebagaimana pada peristiwa kelahiran Yesus, dan juga sebagaimana dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat Galatia mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi perbedaan laki-laki dan perempuan. Semuanya terpanggil, semuanya dipanggil, diutus untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Tentu saja kita semua dipanggil, saya dan saudara-saudara, bapak, kaum bapak, ibu, kaum ina, dipanggil untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Saudara-saudaraku, hal yang paling menggembirakan dari peristiwa Paskah ini, ibu, kaum ina dipanggil untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Saudara-saudaraku, hal yang paling menggembirakan dari peristiwa Paskah ini, ketika murid-murid
masih dalam ketakutan, ketika murid-murid masih berada bersembunyi, ketika murid-murid masih berada di dalam rumahnya, Yesus justru hadir di tengah-tengah mereka. Yesus memberikan salam. Yesus mengatakan jangan takut, dan sudah memberikan kepada kita pengertian bahwa virus ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Bahkan sudah ada bukti-bukti bahwa virus ini dapat mematikan. Oleh karena itu, seolah-olah kita berada berkurung, bahkan seolah-olah kita menyetop, memberhentikan semua tugas-tugas kita di kantor, di ladang, atau di mana saja. Lalu kita berada di rumah masing-masing. Bahkan saudara-saudaraku, yang seharusnya kita beribadah di gereja kosong sekarang. Tetapi orang-orang yang percaya tidak kosong memuji Tuhan. Kenapa? Kenapa? Mengapa? Karena orang-orang yang percaya itu, saudara-saudara, berpindah memuji Tuhan di rumah masing-masing. Mengapa kita beribadah di rumah kita masing-masing? Ada yang harus kita jaga. Virus corona akan dapat mengancam hidup kita ketika kita beramai-ramai berkumpul dan berada di tengah-tengah orang banyak. Itu akan semakin berbahaya. Ini menurut penelitian, ini menurut pengamatan, dan ini menurut bukti yang telah terjadi bahwa di dalam keramaian, di tengah-tengah masyarakat akan merajalela virus corona ini. Dan oleh karena itu pekerjaan-pekerjaan kita angkut, kita bawa dari kantor ke rumah masing-masing. Bahkan ibadah kita yang seharusnya kita memuji Tuhan bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, berdoa bersama-sama, kita pindah menjadi di rumah kita masing-masing. Syukur kepada Tuhan, kesempatan ini memberikan peringatan kepada kita bahwa kita tahu bersama saudara-saudara, cikal bakal gereja, mula-mula kekristenan bertumbuh terjadi pada rumah-rumah sembahyang, rumah-rumah beribadah di dalam keluarga masing-masing. Ini berarti bukan sesuatu yang baru bagi kehidupan orang Kristen. Karena orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita terpanggil bukan karena tempat, bukan karena sarana dan prasarana, tetapi kita terpanggil karena hati kita. Hati kita mau memuji Tuhan, iman percaya kita mau menyembahnya, dan ketaatan kita lah yang kita tunjukkan ketika kita beribadah. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada para murid itu ketika mereka beribadah di rumah masing-masing, dikatakan juga kepada kita sendiri, jangan takut, jangan takut. Tuhan memberkatimu. Jangan takut. Damai sejahtera akan berada di dalam hidup. Saya mau menyampaikan sekarang, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Dimuliakanlah namanya dan setialah kepadanya, karena dimanapun kita beribadah, Tuhan berfirman dan berkata di dalam rumah kita ini sendiri, mengucapkan kata-katanya, kalimatnya dengan tegas, jangan takut,
Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga atas berkat yang kami terima melalui firman yang memanggil kami, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi pemberita saksi-saksi tentang Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kristus yang telah bangkit sebagai bukti bahwa Kristus telah menang dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, karena bukan saja Engkau mengutus kami, tetapi juga menjumpai kami di rumah kami sendiri, di rumah ini ya Tuhan, ya Yesus Kristus. Dan Engkau bersabda kepada kami semua, jangan takut, Tuhan akan menyertai kamu. Terima kasih. Kami yakin dan percaya, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, nama-Mu akan selalu dimuliakan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami ini, kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Berilah berkat kepada kami, berkatilah mereka yang dalam ketakutan karena virus corona atau karena penyakit-penyakit yang lain. Berikan kami dan tumbuhkan kepada iman kami, iman yang berharap bahwa masa depan, masa yang akan datang, Engkau akan berikan dengan damai sejahtera. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Martang yang mahita. Dami ni batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti akati-ate dot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hamu akan hinahulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaing tangi honot tama hatani di bata nagabi jamita di pesta Paskah na parjodo. Hari hahiheo ni Tuhan Yesus sian namate. Atik pe di tonga ni bagasta hita mamestahot sa pesta Paskah sedarion. Alai tutu si tutudo rodo tu hatta Yesus Kristus marsaur tu bagastaon roi bana mangibati bagasta di parmingguata sedarion. Alani dohonon nami ma tuamuna salut na sudir mahamu pangisi ni bagasta. Selamat Paskah madiamu salut na. Amen. Tangi honota ma hatani di bata Matius 22 ayat sada sahat rodi ayat 10. Alai di buha-buha ijuk di hari parjolo duk salpu sabati Roma si Maria Magdalena do si Maria nasada manikir tanomani. Alainunga masa lalo nagugu. Ay tuat do suru-suruan ni Tuhani sian banwagijang. Jala duk sahat di gudang ma badui. Las hudul di atasna. Alai songon hilap do rupanay daon. Saksak do ulosna songon habur. Jadi akadot do ma pajagai di bain biar ni rohana sida hirana mate do. Alaninna suru-suru anima tu parupuani. Unak kamu mabiar. Ay huboto di lui hamudo Jesus naong di parsilakoni.
dang disoni bana. Ainunga hehe bana songon nanidok nahian. Pajonok hamuma. Ida hamuma inganan hapiahan nai. Hatok mahamu lao tua kasisiani pabuahon. Naung hehe ibana sian namate. Jadi juluanan naruhamu tu Galilea. Disima ido muna ibana. Nunga hupa buai tuhamu. Dungi hatop manasida laho siat tanomani. Mabiar huhut las situturo nasida. Marlujung nasida laho mamaritahon tuaka sisianna. Disima roh Jesus madapoton nasida. Dunginin nama dame ma dihamu. Dungi di pajonok nasida ma. Dihaul ma patna huhut ma manukap tujulona. Jadi didok Jesus ma tu nasida. Unak kamu mabiar. Laho mahamu madokon akanggikku tu Galilea. Disima idon nasida au. Hamu akana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus ima sahatna. Ditikeona au sango presa sa KBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Rab dohot sude staf nasian kantor distrik do sude parhubas nadong di Distrik Walu DKI Jakarta. Hubas saat tami ma tuhamu sude mahamu pangisi ni bagas munai. Selamat pasca marihamu saluhutna. Nunga hehe Kristus. Nunga tutu ibana hehe. Adok tulu. Nama cerikot ta auhon. Jala tapa husor-husor di rohata. Sia jamita pasca sadarion. Na parjolo haheheon ni Tuhan Yesus. Ima unok ni haporsiaon ni halak Kristen. Pasca ima gabe pamusatan ni pamarita hono di barita nauli tu salu zolma. Molo so hehe Kristus sadok nido ni apostol Paulus magoporo pamarita honota di barita nauli. Kristus naung hehe ima proklamasi hamonangan. Dohot hapataran ni hatuhano ni Yesus. Hamonangan ni Yesus manaluwa sorok ni hamatian. Ima paturuhon na tuturo Yesus si Tuhan na mangulo. Hamu na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Buasa haheheo ni Yesus kebe uno ni haporsiaon ni halak Kristen. Ala haheheo ni Yesus ido alus. Taringo tu biar ni roha ni jolma. Taringo tu hamatian. Haheheo ni Yesus imatadda hamonangan. Dangadongbe manangaha huaso ni portibion. Nabui manirak kita sian hamonangan. Dohot haluaon na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Odo barita nauli sepanjang masa. Halak Kristen na targowar gabi parbarita nauli ikom mamaritahon Kristus nong hehe sian namate. Siani suasia portibion do dapotan haluaon. Hamo kadongan songon naung hupasahat di jolo peristiwa pasca ima barita tu saluhut halak pabua Tuhan na mangulu Yesus saluhut halak ikom marsoba uduk tu ibana. Haudukota tu Tuhan Yesus laosido nang haporsiauta dohot pos nirohata di padan ni debata nama dok debata rab dohot kita Immanuel Tuhan beserta kita toktong doibana rab dohot kita rab dohot hamu dijabu na paruahon diganup na porsea huaso ni haheheo ni Yesus patauho kita margogo gabe akka parbarita nauli taringo tungolo. Hala Kristen na marpungu jalana marsaur ima na ginwaran huria dada horan naing marsaulihon
haluau nasian Tuhan Yesus. Alai ikon gabe sitidang ni Kristus. Di tonga-tonga ni pandemi virus koronaon. Ikod dohita gabe sitotas nabur. Mamaritaho taringot tu kehidupan. Taringot tu ngolu. Ikon baritahonot tado. Salpu udan ro natiur. Dibalik ni sudena masaon. Adong do si jarota pasu-pasu. Sian Tuhata Yesus Kristus di ngoruta. Di partikianon gurasa ni haheheo ni Yesus patahuon akan aporsia asagabe sitidang ini hangheon sitidang ini akahanguluan dak sitidang ini hamatean. Tarjou rohita mamaritaho pakirimon semangat dada hatahuton. Arsak doh biar memang akan wajar doi masa. Songo biar dot arsak ni rohani akaparupuan nalaho tu tanoman mamereng Yesus. Anggo sakap nasida naing mamiahi bakeni Yesus dot akan angur. Alai tarsongkok do nasida di hamamasa ni lalo nagugui. Tarida ma suru-suruan ni debata mengguling batu na manutup hinabor ni Yesusi. Laos huldul di atasna. Amu ka donga saha porsiaon hamamasa ni halongangan bolod doi dakolan mabaen akaparupuani mabiar. Alai do akasijaga tanoman. Hira namate do nasida. Binair ni biar ni rohan nasida. Roma suru-suruan ni debata. Pabotoho tu nasida. Pabua nunga hehe Yesus. Jara disuruh doa kaparupuani hatop laho mamaritahot tuak kasisianna. Nunga hehe Kristus, nunga hehe Kristus, nunga hehe Kristus. Wabah koronaon hamo kadongan mabain hita mabiar. Sitaonon hamatean mabaik kita tu matangis. Alaya kana porsea tutuhani sadiri do namanggudikko sude. Bocir ni biar ni rohatai. Tuhan isa diri do na pasunggulu tu rohata. Pabua huaso ni haheheon ni Yesus tu do manaluhon. Nasa huaso ni manangahape di tonga-tonga ni ngoruta. Nak kamupe akan amarsak. Boi do gudak konon ni Tuhan Yesus do batu narong di bagasan roham munai. Hamu na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Na patuluhon pasca mangajarhot tuhita pabua haheheo ni Jesusido na pahoton haporseota. Gabe ukap do mata ni haporseota. Maka porseai jada makatidak ko pabua haheheo ni Jesus. Ima hasisikop ni sakap ni debata. Tuaka na hinaholongan ni rohana. Dohot do tuhita. Dohot do sudei hamua kapangisi ni bagas muna na dohot mamestaon pesta Paskah sedarion. Huaso haheheo ni Jesus daktar dungdung parbinotoan ni jolma di portibion. Haheheo ni Jesusi makutam gijang ni roha ni jolma. Alai ido nagabe alus tubiar manang holso ni roha ni jolma di portibion. Marhite haheheo ni Jesusido hita taruling olu na manoktong. Dangbe idaota hamatean sa liling ni liling na di portibion. Ala paheheon na dohita, jara partohap dohita, dingoru na manoktong rap dot amai di banua kijang. Sada tona ni hata ni bata sadarion, unang mitop las ni roham. Halas somma haheheon ni Tuhan Yesus, dohot semangat na pakirimon na mangulu. Semangat mahita mangulu alang ulu taon tutuhanido jala ima tadda hamonangan dohot las ni rohata. Pos marohata virus koronaon salpudui sian aka namasa di tonga-tonga ni portibita. Salpudui jala sudi aka arsak habok ni rohape salpudui nang hamatea pe salpudui ala hobbarota ma haheheo ni Yesus do tanguduani
Selamat Paskah Tuhan Yesus mamasu-masu hamu, mamasu-masu hita salutna, di bagasan goarni Yesus tajuhum ma goarna. Amen. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus nunga di hamona koko akabiar ni colma di tonga-tonga ni portibion na huhilalahami aka virus corona na mangarajai portibion waing gabero akabiar ni rohanami alai duku begehami hatam ima barita nauli na gabi jamita di tonga-tonga ni pesta Paskah na barjolo, di tonga-tonga ni bagas nami alai Tuhan. Margugo mahami mengadupi, dohok mahami memutus mata rantai ni virusia dari Tuhan. Asagabe dohot tami Tuhan, asagabe rap dohot tohami di mana ngahape, dohot namangi huton aturan-aturan ni pamareta nami. Dohoni nang huriam ali Tuhan, malasobui behami rak marpungu dope di tikion, asi maroham dak sudah nahami marlas niroha, maka monakon hamatiani, aidak kematian ujung ni sudelak kanami ali Tuhan, alai hanguluan sisa deling nado, di bagasan Kristus Yesus, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Bapak, selamat Paskah terutama kepada Amang Inang, seluruh warga jemaat HKBP Kebun Jeruk yang pada hari ini sedang melaksanakan ibadah Paskah di rumah kita masing-masing. Maka dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita dalam perayaan sukacita Paskah pertama pada hari ini, yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat
aku. Demikian firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada hari ini. Sekali lagi, Bapak Saudara yang terkasih, kami akan menyapa kita dengan ucapan selamat Paskah. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perayaan Paskah dan sejak ibadah menjelang peringatan penderitaan kematian Tuhan Yesus Kristus, kita pada tahun 2020 ini memiliki sebuah pengalaman baru yang berbeda dari apa yang sudah kita hidupi bertahun-tahun dan selama ini dalam kehidupan kekristenan. Seperti tradisi umat bergereja yang sudah kita alami, kita hidupi bertahun-tahun selama ini, ketika sampai pada masa-masa perayaan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka kebiasaan ini kan bisa dimiringin. Warga jemaat merasakan menjadi momen yang sangat spesial dalam kehidupan. Itu akan kelihatan dengan antusiasnya warga jemaat untuk hadir dan mengikuti ibadah di gereja. Biasanya jumlah warga jemaat akan lebih banyak pada saat perayaan Paskah seperti ini daripada minggu-minggu biasa. Tapi saat ini kita tidak dapat menikmati suasana. Kita tidak bisa merasakan sukacita Paskah itu dengan kehadiran kita dalam ibadah di dalam gereja. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan memperkenankan kita pada tahun 2020 ini memiliki sebuah pengalaman yang berbeda dari pengalaman kita pada masa-masa yang lampau. Kalau Tuhan memperkenankan itu kita hidupi dan kita jalani pada saat ini, tentu dalam perayaan Paskah hari ini saya akan mengatakan pada dasarnya tidak akan pernah mengurangi makna sukacita dan syukur kita kepada Allah. Dari dalam perayaan puncak iman kekristenan kita hari ini, saya mengajak kita, ibu bapak saudara yang terkasih, terutama yang sedang beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita, kiranya akan menumbuhkan suatu pengalaman iman yang baru, yang semakin menancapkan dengan kokoh keyakinan kita kepada Kristus yang bangkit itu sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Bagaimana kita dapat merasakan dan menghidupi? Kalau saya mengatakan tahun ini sesungguhnya menjadi sangat spesial bagi kita. Kita bisa merasakan ada sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan perkenankan kita nikmati bersama di dalam suasana Paskah di rumah kita masing-masing hari. Mungkin dalam ibadah-ibadah termasuk dalam perayaan-perayaan gerejawi yang kita jalani selama ini, kita sudah sangat jarang bisa bersama duduk antara ibu, bapak, anak-anak dan keluarga dalam persekutuan. Tapi hari ini dan dalam ibadah-ibadah minggu yang kita ikuti selama ini, sejak mewabahnya COVID-19, ada suasana baru yang sesungguhnya bisa kita maknai menjadi sangat berharga di dalam kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi Kristus, pada perayaan Paskah pertama di tahun 2020 ini, pandangan iman kita mau diajak untuk melihat, untuk mencermati, dan kemudian mengimani satu hal yang sangat berharga dari kebangkitan Kristus.
Kita mau diajak melihat kuasa yang terpancar dalam kebangkitan Yesus di dalam kehidupan. Sekali lagi, kuasa yang terpancar di dalam kebangkitan Yesus. Kita mau diajak untuk meneruskan kehidupan kita di atas dasar iman percaya kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus itulah yang diberitakan pada hari ini melalui bacaan kita dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Matius menuliskan ini mau menjelaskan tentang sebuah kuasa yang luar biasa, kuasa Allah yang terpancar di dalam kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dan yang awalnya disampaikan oleh penulis Injil Matius ini kepada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, tapi kepada kita pada hari ini dan kepada semua orang percaya sepanjang sejarah. Ini menjadi penting, perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara, saya tidak akan mengajak kita mau melihat bagaimana narasi yang dituliskan oleh Injil Matius ini tentang proses kebangkitan Yesus. Tapi kita mau melihat bagaimana inti dari kebangkitan itu, yaitu memancarkan kuasa Allah di dalamnya. Oleh karena itu, yang pertama yang mau disegarkan kepada kita hari ini adalah Yesus yang benar-benar bangkit dari kematian itu adalah Yesus yang memancarkan kuasa Allah yang dapat mengalahkan segala kuasa dan kekuatan apapun di tengah-tengah dunia. Mengapa ini menjadi penting dalam kehidupan kita? Karena kita tidak dapat memungkiri Bapak saudara yang terkasih bahwa dunia itu mencoba mau menggambarkan, mau memberikan kepada banyak orang untuk meragukan tentang kuasa Allah dan meyakini kuasa-kuasa yang lain di dalam kehidupan. Oleh karena itu juga dunia itu berupaya untuk mencoba membatalkan kepastian tentang kebangkitan Kristus yang penuh kuasa. Dan di sanalah Injil Matius ini menuliskan kepastian tentang kebangkitan Kristus itu. Dan yang menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus itu, yang menyaksikan kepastian tentang kebangkitan Kristus itu adalah malaikat Tuhan yang turun dari surga untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus bangkit. Oleh karena itu ketika malaikat berjumpa dengan dua perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, malaikat itu menyaksikan kepada mereka berdua bahwa Yesus Kristus yang tersalib yang mereka cari itu telah bangkit. Ini kesaksian yang pertama yang memastikan bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dari kematiannya. Dan yang kedua yang menyaksikan tentang kebangkitan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu berjumpa dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain dalam perjalanan dan mengatakan dan menunjukkan bahwa dia sudah benar-benar bangkit dari kematian. Ini menjadi kesaksian yang tidak dapat dipungkiri tentang kepastian kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih, bagi kita pada zaman ini pun yang hari ini sedang merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus akan dengan pasti mengatakan, saya yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus yang saya percaya sungguh telah bangkit dari kematian. Kuasa Allah memenangkan Yesus Kristus, mengalahkan kuasa dosa, maut dan kematian. Ini yang pertama yang mau kita perhatikan. Tapi yang kedua, saya mau mengajak kita ibu bapak saudara yang terkasih melihat dan mencatat dalam kehidupan kita dan kemudian menghidupinya tentang kuasa kebangkitan Yesus yang sudah mengalahkan kematian di dalam kehidupan. Apa makna, apa dampak, apa
Apa faedah yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita ketika kita meyakini bahwa kuasa Allah dalam kebangkitan Yesus Kristus itu nyata dalam kehidupan kita? Yang pertama, kuasa kebangkitan Yesus Kristus sudah mengalahkan kematian itu sendiri. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia mengenal kematian. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 3 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengenal dan harus mengalami dan menjalani satu hal yang tidak mungkin dia mungkin dalam kehidupannya karena dia sebagai manusia berdosa, yaitu kematian, yaitu maut itu sebagai upah dari dosa. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus sudah mengalahkan kematian. Sehingga dengan demikian dalam kehidupan kita, bagaimana kita memaknai dan memahami itu? Ibu bapak, apakah kita pasti akan mati semuanya? Pasti? Pasti ya. Saya juga pasti akan mati. Kita yang hadir di gereja ini juga pasti akan sampai kepada kematian. Ibu bapak dan semua orang yang diberikan kehidupan hari ini juga pasti akan sampai kepada kematian. Lalu bagaimana kita memaknai itu? Oh, katanya Kristus yang bangkit sudah mengalahkan kematian, tapi kita masih harus mati. Makna yang terpenting dari hal itu adalah memang kita semua sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak akan pernah bisa lepas lagi dari kematian. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, kematian tidak lagi penjara yang akan mengekang kita dan akan tinggal di dalam kematian itu selama-lamanya. Karena demikianlah Paulus mengatakan dalam Roma 6 ayat 23 tadi, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kematian tidak lagi menjadi akhir dari kehidupan orang percaya, tapi kematian sudah menjadi jalan untuk mencapai sesuatu yang lebih berharga di dalam kehidupan orang yang percaya. Maka kuasa kebangkitan Kristus menyelamatkan manusia dari kematian, sehingga kematian yang harus dilalui menjadi jalan untuk memperoleh kehidupan di dalam kebangkitan Kristus. Yang pertama. Yang kedua, makna dari kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita adalah mematahkan rasa takut. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus akan mematahkan dan menghancurkan rasa takut dari kehidupan orang percaya. Maka dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini dikatakan, ada 2 kali dikatakan, malaikat mengatakan dan Yesus sendiri mengatakan jangan takut. Maka inilah juga yang disuarakan kepada kita menjadi kabar baik ibu bapak saudara yang terkasih dalam perayaan Paskah pertama hari ini. Diajak kepada kita, hai ibu bapak, hai saya dan semua kita, jangan lagi menjadi orang yang dikuasai oleh ketakutan. Unako mania. Inilah yang mau kita hidupi hari ini melalui perayaan Paskah kita. Hendaklah setiap orang yang merayakan Paskah hari ini akan dibangkitkan dari rasa takut menjadi orang yang berani dan percaya di dalam kehidupan. Apa yang paling ditakutkan oleh manusia? Apa yang paling ditakutkan? Dan itu yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus yang bangkit. Yang paling ditakutkan manusia adalah mati. Kenapa COVID-19 menjadi sangat menakutkan bagi kita? Karena orang yang akan terpapar COVID-19, kalau dia tidak kuat, maka dia akan, kalau hanya dibilang flu gak ada yang takut dengan COVID-19. Kalau hanya dibilang oh gak bisa jalan 2 hari karena COVID-19, gak akan ada yang takut dengan COVID-19. Tapi kalau dikatakan mati dan berita mengatakan sudah sekian ratus orang yang mati karena COVID-19, maka semua orang takut. Maka orang Batak itu sangat takut membicarakan kematian. Saking takutnya
Sampai-sampai dia harus minta maaf, bermohon dulu kalau harus membicarakan tentang yang mati. Maka ini dikatakan firman Tuhan hari ini, kalau yang menjadi ketakutan kita yang paling besar dalam hidup kita adalah kematian, dan akan menyikut hal-hal yang lain yang mendatangkan ketakutan seperti suasana yang sedang kita alami bersama sekarang. Semoga ketika kita bisa tahan dan sabar di rumah kita selama beberapa minggu ini, karena kita memang patuh dan mau mengikuti anjuran pemerintah, bukan karena memang kita sudah dikuasai oleh ketakutan. Biarlah kita dapat dengan sabar di rumah kita, dengan sabar melakukan apa yang dianjurkan pemerintah kepada kita, karena kita mau ikut ambil bagian dengan segera menghentikan dampak COVID-19 ini, bukan karena dikuasai oleh ketakutan itu sendiri. Beberapa hari yang lalu saya mendengar di televisi bahwa dampak dari COVID-19 ini bukan hanya secara ekonomi lagi, dan bukan hanya persoalan kesehatan fisik lagi, tapi juga sudah sangat mengganggu mental dan psikis banyak orang. Tidak sedikit kehidupan keluarga sekarang sangat terganggu karena memang dia merasakan ketertekanan dampak dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan, dan saya yakin dan percaya, warga jemaat HKBP Jeruk, setiap keluarga tidak ada yang menjadi lebih sering bertekan karena harus duduk bersama-sama beberapa minggu, tapi dapat menikmatinya dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Jadi jangan biarkan diri dikuasai oleh ketakutan. Maka ini hanya sebuah cerita ibu bapak saudara yang terkasih. Nanti kita bisa mengambil maknanya. Ada sebuah lelucon tentang setelah terjadinya virus corona di dunia ini. Maka katanya berjumpalah malaikat maut dengan virus corona. Lalu virus corona bilang, aku mau pergi ke suatu negara, aku akan mengambil 1000 nyawa di sana. Tapi setelah beberapa hari dia pulang, berjumpa lagi dengan malaikat maut. Malaikat maut mengatakan, kau kemarin janji mengambil nyawa cuma 1000, kok yang matinya 5000? Lalu si virus itu jawab, memang saya hanya ambil 1000 nyawa dari dampak dari COVID, tetapi 4000 lagi mati hanya karena ketakutan menghadapi COVID. Hanya 1000 yang terdampak, tetapi lebih banyak orang mengalami dampaknya hanya karena rasa takutnya. Saya yakin dan percaya kita tidak mengalami hal seperti itu. Amin, Ibu Bapak. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus akan mendorong kita menjadi pribadi yang berani, pribadi yang akan terus menceritakan kabar baik, pribadi yang akan menceritakan kehidupan dan yang membangkitkan kehidupan Yesus. Ini hanya menjadi perenungan bagi kita juga dalam konteks pengalaman yang sedang kita alami bersama-sama di tengah-tengah bangsa kita dan dunia ini. Lalu saya yakin sudah membaca banyak sekali berita di media sosial tentang bagaimana orang menghadapi suasana dan keadaan yang sedang terjadi ini. Dan salah satu yang menarik yang saya catat di sini, ketika orang-orang di luar Cina itu mengalami dampak dari virus corona, mereka mulai mengalami ketakutan. Tapi kemudian mereka mencoba menghadapi dan menata keadaan itu supaya tidak lebih banyak lagi orang harus terhanyut, bahkan harus menderita dan bahkan mati karena dampak COVID dan ketakutan itu. Maka mereka mengatakan, pemerintahan di Wuhan kemudian berusaha tidak lebih banyak memberitakan berapa banyak orang yang menjadi korban dan mati, tapi mereka lebih suka menceritakan berapa banyak orang yang sudah disembuhkan dari penyakit karena dampak COVID-19. Mungkin beberapa hari ini dan beberapa minggu ini, saudara terkasih, kalau setiap hari gugus depan
penanganan COVID-19, membuat beritanya di televisi kita, memberitahukan kondisi berapa orang sudah menjadi pasien COVID-19, berapa orang yang sudah meninggal dunia dan berapa orang yang sembuh. Saya yakin dan percaya kita lebih banyak langsung perhatikan berapa jumlah yang sudah sakit dan berapa jumlah yang sudah mati. Tapi kita sering mengabaikan berapa orang yang sudah sembuh. Akhirnya kita dikuasai tentang hal itu, lalu kita memberitakan juga hal-hal yang membuat orang lain menjadi sangat ketakutan. Maka melalui Paskah pertama ini kita mau diajar menjadi pribadi yang merayakan Paskah dan membuktikannya dengan menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi jemaat, menjadi gereja yang lebih cinta menceritakan kabar baik, menceritakan kabar sukacita, menceritakan cerita yang membuat orang bersukacita dan menjadi hidup dalam kehidupan. Karena itulah yang diberitahukan malaikat kepada dua perempuan itu dan yang dikabarkan dan ditugaskan oleh Yesus Kristus sendiri. Pergilah dan beritahukanlah kabar baik. Saya kira secara khusus kita warga jemaat HKBP Kebun Jeruk ini, bagaimana kita melakukan dalam kehidupan ini? Dalam pesan Jumat Agung saya mengatakan kepada Bapak Saudara yang terkasih, doa kita bersama, janganlah ada warga jemaat HKBP Kebun Jeruk yang harus mengalami sakit penyakit dampak dari COVID-19. Tapi dalam khotbah ini juga saya katakan, kalau ada yang mengalaminya dan harus terpapar COVID-19 itu, Ibu Bapak, saya mau mengatakan, jangan pernah memikirkan itu menjadi sesuatu aib dalam kehidupan. Karena dampaknya akan lebih besar, membuatmu menjadi lemah dan menjadi tidak berdaya. Tapi kalau kita harus mengalami hal seperti saudara-saudara kita yang lain, lihat itu menjadi pergumulan kita bersama. Dan kalau ada di antara warga jemaat kita harus mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa dampak dari COVID-19 ini, biarlah juga dia dapat bersukacita karena dia tahu saudara seiman, teman warga jemaatnya yang kayu Jeruk akan menjadi tangan Tuhan, menopang dia, menolong dia dalam kesulitan-kesulitan yang sedang dia alami. Terima kasih Bapak Saudara yang terkasih yang sudah terbuka memberikan apa yang dapat diberikannya melalui gereja kita, menolong saudara-saudara kita, dan kami yakin dan percaya kita akan terus melakukan itu sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sehingga apa yang Paulus katakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung beban, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita akan melakukan. Inilah salah satu cara kita dan bentuk yang dapat kita perlihatkan buah dari kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu, sehingga kita menjadi pribadi yang membawa kabar baik, membawa sukacita dan membawa kegembiraan dan kehidupan dalam kehidupan. Sekali lagi selamat Paskah Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Bersukacitalah di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi kabar baik pada hari ini. Dalam ibadah perayaan Paskah pertama yang kami lakukan di tengah-tengah gereja, secara khusus oleh dampak yang sedang kami alami bersama-sama di tengah-tengah bangsa kami dan dunia ini, kami harus berjumpa dengan saudara-saudara kami dalam ibadah live ini. Tuhan, mereka ada bersama-sama dengan keluarga di rumah mereka masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya firman-Mu akan semakin membangkitkan sukacita dan semangat baru dalam kehidupan kami. Inilah menjadi kekuatan kami meneruskan kehidupan kami. Di atas dasar kuasa kebangkitan Kristus, kami yakin dan percaya kami akan mampu dan akan memenangkan perjuangan-perjuangan kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Dan di dalam kuasa kebangkitan itulah kami juga secara khusus yakin dan percaya bahwa kondisi yang sedang kami alami saat ini tidak berapa lama lagi Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menghentikan, Tuhan akan memusnahkan virus corona dari dunia ini, sehingga seluruh ciptaan
dan setiap manusia boleh menikmati kehidupannya dengan penuh sukacita. Dan ketika kami harus sedang berada dalam kondisi ini, kuasa kebangkitan juga lah yang akan menolong dan menopang kami tetap sabar, tetap penuh sukacita, dan tidak dikuasai oleh rasa ketakutan. Kuasa kebangkitan juga lah yang melingkupi kami sehingga kami terhindar dari dampak virus corona. Kuasa kebangkitan juga lah yang akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sudah harus terpapar oleh virus corona saat ini, yang sedang terbaring lemah, sedang dalam perawatan di rumahnya atau di rumah sakit. Kuasa kebangkitan juga lah yang akan menghiburkan setiap keluarga yang harus kehilangan keluarganya, saudara-saudaranya oleh karena dampak dari virus corona. Bapa dalam Yesus Kristus, dan biarlah sukacita kebangkitan hari ini yang kami rayakan menolong kami, menopang kami menjadi warga jemaat yang terus bersukacita, yang terus menjadi pribadi yang mengabarkan kabar baik melalui setiap perkataan, sikap, dan perbuatan. Biarlah warga jemaat yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi pun akan dapat bersukacita dan menjadi pembawa kabar baik ketika mereka dapat menikmati dan merasakan tangan Tuhan yang menolong mereka melalui gereja dan melalui warga jemaat yang dapat membagikan berkat Tuhan yang mereka miliki sehingga dapat menopang dan menolong saudara-saudara mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersukacita hari ini di dalam Yesus Kristus. Dengarlah doa dan permohonan kami. Amin.